Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Nur Abdullah Akbar dengan NIM 3118114. Saya dari kelas 4C Farmasi. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membahas mengenai analisis bahan pengawet makanan. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah analisis bahan makanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ruswanto SMI. Sebelum ke dalam analisis itu, kita masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu. Pada zaman modern ini, semua makanan yang disajikan menuntut penyajian yang sangat cepat dan tahan lama. Oleh sebab itu, hampir setiap hari perut kita tidak pernah absen menerima pasokan makanan yang mengandung pengawet. Sesuai SK Kemenkes RI nomor 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan makanan, bahan tambahan makanan yang dimaksud bahan pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengemasan, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Menurut FDA atau Food Drug Administration, keamanan suatu pengawet makanan harus mempertimbangkan jumlah yang mungkin dikonsumsi dalam produk makanan atau jumlah zat yang akan terbentuk dalam makanan dari penggunaan pengawet. Selain itu juga, pengawet juga tidak boleh digunakan untuk mengelabui konsumen dengan mengubah tampilan makanan dari seharusnya. Contohnya, pengawet yang mengandung sulfit dilarang digunakan pada daging karena zat tersebut dapat menyebabkan warna merah pada daging sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti apakah daging tersebut merupakan daging segar atau bukan. Selanjutnya, pengawet ini sebenarnya dibutuhkan juga untuk mencegah aktivitas mikroorganisme ataupun mencegah proses peluruhan yang terjadi sesuai dengan pertambahan waktu untuk menjaga kualitas yang memadai sebagaimana yang diinginkan. Namun kita juga harus tetap mempertimbangkan dari segi keamanannya. Di masyarakat kita sekarang ini, penggunaan pengawet yang tidak sesuai masih sering terjadi nih, dan juga sudah demikian luas penggunaannya sehingga tidak lagi mengindahkan dampaknya terhadap kesehatan dari konsumen itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, bahan tambahan pangan. Apa sih itu yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan? Food additive atau bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722 Menkes per 988 dijelaskan nih bahwa BTP merupakan bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya juga merupakan tambahan khas dari makanan itu, mempunyai atau tidak mempunyai dari segi nilai gizinya. Pengawet makanan ini termasuk ke dalam zat tambahan makanan yang bersifat inert secara farmakologinya atau efektif dalam jumlah kecil dan tidak toksik. Pengawet penggunaannya sangat luas, hampir seluruh industri mempergunakannya termasuk industri farmasi, kosmetik, dan juga yang pasti dari makanan itu sendiri. Yang selanjutnya, penggunaan dari bahan pengawet ini. Bahan pengawet ini umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat yang mudah rusak tuh. Jadi terdapat beberapa karakteristik ya. Jadi karakter yang di tambahan pengawet makanan ini yang mempunyai sifat yang makanan yang mudah rusak. Nah, bahan ini tuh dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengemasan, atau juga peruraian yang disebabkan oleh mikroba. Tetapi tidak jarang juga nih produsen makanan menggunakannya pada makanan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur dari makanan itu sendiri. Penggunaan pengawet dalam makanan ini harus tepat, baik jenis maupun dosisnya, karena cukup berbahaya juga ya apabila penggunaan bahan pengawet terhadap makanan ini tidak tepat dari jenis dan juga dosisnya, karena dapat membahayakan kesehatan dari konsumen itu sendiri dan juga dapat membahayakan kepada produsen makanan dengan terancamnya pabrik makanan tersebut ditutup dan diberi sanksi oleh pihak yang berwajib. Suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan makanan tertentu, tetapi tidak efektif untuk mengawetkan makanan lainnya karena makanan mempunyai sifat yang berbeda-beda sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya juga berbeda.
Jadi penggunaan pengawet ini itu bisa efektif mengawetkan makanan tersebut, tetapi sesuai dengan makanannya itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa nih makanan yang satu menggunakan pengawetnya itu sama semua makanan gitu. Jadi tiap makanan itu mempunyai bahan pengawet yang berbeda juga, karena tiap makanan itu mempunyai sumber makanannya itu berbeda-beda, sehingga mikroba yang menjadi perusak atau penghambat pertumbuhannya juga berbeda-beda tuh mikroba yang ada dalam makanan juga. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pengawetan itu berhasil, untuk mengefektifkan pengawetan, jadi pemilihan bahan pengawetnya itu juga harus benar, yang tadi juga harus sesuai, tepat jenis maupun dosisnya. Selanjutnya itu alasan nih, mengapa sih makanan itu diperlukan pengawet. Alasan perlunya pengawet bahan makanan. Mengapa bahan pengawet ditambahkan ke dalam makanan kemasan? Penambahan bahan pengawet ini dimaksudkan untuk mempertahankan makanan terhadap serangan bakteri, ragi, dan juga jamur. Jadi sudah jelas ya, ditambahannya pengawet ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu, yaitu mempertahankan makanan dari serangan bakteri, ragi, dan juga jamur. Tidak ada maksud tujuan yang lain. Hanya tujuan itu untuk mempertahankan makanan terhadap serangan dari bakteri, ragi, dan juga jamur. Dengan pengawetan ini, makanan bisa tahan untuk dalam jangka waktu yang berhari-hari gitu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, sehingga dapat menguntungkan produsen atau pedagang. Tapi kita dilihat juga untuk penggunaan bahan pengawet ini harus tepat, seperti tadi yang saya bilang, harus tepat jenis dan juga dosisnya. Alasan lain juga menggunakan bahan pengawet ini karena beberapa zat pengawet berfungsi sebagai penambah daya tarik makanan itu sendiri. Sudah jelas ya, itu mah strategi dari perdagangan gitu, dari seorang produsen dan juga pedagang untuk menarik perhatian dari pihak konsumen untuk membeli produk kita gitu, dengan ditambahkannya pengawet. Misalnya seperti penambahan kalium nitrit agar olahan daging tampak berwarna merah segar. Tampilan yang menarik biasanya membuat pembeli tertarik untuk membelinya, yaitu tadi tujuannya untuk menarik perhatian dari pembeli, supaya pembeli itu bisa melihat produk kita, supaya produk kita bisa terjual laku gitu, terjual dengan banyak. Dan kita juga pastinya itu tujuannya untuk memberikan keuntungan terhadap kita, dan juga jangan dilupakan juga harus bisa memberikan keuntungan terhadap konsumen yang membelinya juga. Nah, ini selanjutnya tujuan penggunaan bahan pengawet tidak lain tidak bukan, ada 6 poin di sini saya cantumkan. Yang pertama, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Sudah jelas ya, itu yang pertama itu tujuannya itu untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan. Yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau pangan yang diawetkan. Itu sudah jelas ya pasti. Yang keempat, tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Tentunya itu merupakan tindak kriminal ya, menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah dengan menggunakan bahan pengawet itu sungguh sangat berbahaya ya bagi kesehatan konsumen atau pembeli. Yang kelima, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. Itu juga sudah jelas, itu akan membahayakan terhadap konsumen itu sendiri. Yang keenam, yang terakhir, tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan, apalagi itu ya bahan pangan yang sudah rusak itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena itu dapat bersifat toksik dan juga membahayakan terhadap kesehatan konsumen. Dan selanjutnya, syarat dari bahan pengawet kimiawi itu, yang pertama syaratnya yaitu memberi arti ekonomis dari pengawetan. Ekonomis ini yaitu menguntungkan bagi konsumen ataupun juga bagi produsen pastinya. Yang kedua, digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain tidak mencukupi atau tidak tersedia. Karena pada cara-cara pengawetan ini cukup banyak ya pastinya, tapi yang kimiawi itu kalau yang lain sudah tidak mencukupi atau tersedia, maka boleh menggunakan syarat dari bahan pengawetan dari kimiawi. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan dalam pangan. Yang keempat, tidak menurunkan kualitas, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan.
Yang kelima, mudah dilarutkan. Yang keenam, menunjukkan sifat-sifat antimikroba pada jenjang pH bahan pangan yang diawetkan. Yang ketujuh, aman dan dalam jumlah yang diperlukan, itu sudah pasti aman nomor satu. Yang kedelapan, mudah ditentukan dengan analisis kimia. Sifat bahan pengawet yang selanjutnya yaitu selain dapat mencirikan bahan pengawet yang bersangkutan, ternyata juga diperlukan tuh untuk menentukan cara penggunaan bahan pengawet, terutama sifat kelarutannya. Penambahan bahan pengawet dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pencampuran, pencelupan, penyemprotan, pengasapan, dan pelapisan pada pembungkus pangan. Pengawet yang banyak dijual di pasaran dan digunakan untuk mengawetkan berbagai makanan adalah salah satunya yaitu benzoat, yang umumnya terdapat dalam bentuk natrium benzoat atau kalium benzoat yang bersifat lebih mudah larut. Benzoat ini sering digunakan untuk mengawetkan berbagai makanan dan minuman seperti sari buah, minuman ringan, saus tomat, sambal, jeli, dan manisan, kecap, dan lainnya. Nah, ini di sini ada gambar dari contoh dari bahan pengawet natrium benzoat. Kesimpulannya, penggunaan pengawet dalam makanan ini harus tepat baik jenis maupun dosisnya. Lalu analisis bahan pengawet ini dapat dianalisis dengan dua cara nih. Yang pertama ada analisis kualitatif dan yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan alat yang namanya kromatografi lapis tipis dan destilasi. Seperti pada gambar di sana ada gambar dari kromatografi lapis tipis tersebut. Yang kedua, sedangkan untuk analisis kuantitatifnya yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Tentunya dengan mekanisme dan proses yang sudah terstruktur dan ditentukan dalam aturannya gitu. Ya, jadi begitulah kesimpulan untuk penggunaan bahan pengawet gitu ya. Kalau bahan pengawet ini dalam makanan ini harus tepat baik jenis maupun dosisnya. Karena apa? Karena kalau tidak tepat itu dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen, membahayakan bagi produsen tentunya, karena dari produsen itu sendiri dapat diberikan sanksi apabila penggunaan bahan pengawet itu melenceng atau jauh dari tujuan yang seharusnya dan juga tidak tepat dari jenis dan dosisnya. Itu sangat berbahaya bagi produsen maupun tentunya bagi konsumen gitu ya. Kesimpulannya mungkin seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.